Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kita masuk modul ketiga mengenai crypto exit strategy. Cara memaksimalkan profit staking di market crypto. Sebelum video ini dimulai, nothing I say is financial advice. Video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman melakukan analisa mandiri. Sebenarnya udah saya jelasin nih, apa pentingnya memiliki exit strategy, kemudian mengenai siklus di market crypto, dan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih cara melakukan profit staking di altcoin, atau gimana teman-teman ini merealisasikan keuntungan ketika teman-teman trading altcoin, ketika teman-teman beli altcoin. Karena banyak juga nih ya pertanyaan yang muncul ke saya pribadi, gimana cara TP altcoin. Nah, di sini akan saya jelasin ke teman-teman bagaimana cara melakukan take profit untuk altcoin. Dan sebelumnya di sini saya state ke teman-teman haram ya, benar-benar haram ya hukumnya untuk buy and hold altcoin. Artinya apa? Kalau teman-teman beli ya di siklus ini, teman-teman harus menjualnya di puncak siklus ini. Karena apa? Ya, hampir semua altcoin itu chartnya itu seperti ini ya, teman-teman. Kalau beli ya di sini beli, nah naik signifikan, oke, di sini kamu hold forever gitu ya, hodl. Ya, hodl ya, kalau misalkan tikernya A gitu ya. Nah, hodl ya, forever. Nah, next thing you know ya, altcoin ini nggak akan bisa stay di situ terusnya ya. Dia akan mengalami penurunan seperti ini, minus 70%, dan ya teman-teman nggak akan ya, chancesnya kecil dia balik recover lagi. Itulah mengapa ya di akhir siklus saya selalu ngomong harus jual ya altcoinnya. Jangan kamu beli ya altcoin misalkan Solana. Beli dari 2022 ya, udah naik puluhan kali lipat nih sampai sekarang di penghujung tahun 2025. Terus kamu mikir, oke, Solana ini selanjutnya pasti akan tetap bertahan di siklus selanjutnya. Ya mungkin dibunuh oleh Sui ya, atau mungkin dibunuh dengan koin yang lain. Karena kita lihat ETH. ETH dulu jadi satu-satunya. Kemudian ETH dibunuh Solana. Terus nextnya mungkin Solana dibunuh Sui atau dibunuh oleh Hype. Jadi teman-teman harus paham ya, harus realisasiin keuntungannya dan jangan hold ya altcoin sampai akhir siklus. Jadi ini mindset yang salah. Saya selalu dapetin DM ya, sering banget ya tentang saya beli koin PP ya, bisa kan ini di hold terus? Nah ini jawabannya saya bilang nggak bisa. Kalau kamu udah cuan di PP, di TP ya. Kalau udah JP ya di TP. Ya beli PP, JP harus di TP. Karena misalkan seperti ini ya, kamu beli PP ya $100. Oke. Terus dia naik nih di sini ya. Value-nya jadi $300. Nah, kalau di sini kamu nggak mau TP ya, PP-mu itu mungkin bisa jadi 50 ya. Kamu dari ya $100 ini malah minus 50%. Nah, padahal di sini udah plus 200%. Kalau kamu udah JP ya harus di TP ya. Jangan sampai kayak siklus ini berakhir ya, ini misalkan akhir 2025 ya, tapi kamu nggak TP ya. Ini salah nih di sini. Oke, jadi teman-teman bahkan nggak usah jauh-jauh lah ya, dari $100 ke $150 udahlah ya, cukup realisasikan keuntungan dan berpikir ke yang lain untuk the next trade, atau mungkin juga bisa membeli Bitcoin. Nah, sifatnya teman-teman harus paham bahwa altcoin itu adalah alat spekulasi. Kalau kita lihat ya, ini adalah snapshot dari altcoin di tahun 2018. Faktanya ya, hanya sedikit yang masih bertahan di top 10 ya. BTC yang masih bertahan ya, ETH bertahan, XRP bertahan, oke. Dan ya Cardano ya sama USDT. Sisanya ya, ini dia udah nggak bertahan di top 10. Jadi apa? Top 10 ya di tahun 2030 itu pasti bukan top 10 ya yang ada sekarang ya. Banyak top 10 sekarang yang di 2030 itu nggak eksis lagi ya. Karena apa ya? Karena altcoin itu kan selalu berganti. Ada yang lebih baru, ada yang lebih oke, sehingga yang lama, yang kurang oke itu akan tersingkirkan dengan teknologi yang baru. Yang hanya bisa ya di hold ya seperti ini itu adalah Bitcoin. Ya, misalkan kamu beli Bitcoin $100 terus jadi $700 ya, kamu jual setengah lah ya. Kamu masih punya posisi $350 ya. Let's say. Terus misalkan dia udah bottoming di market sini, ya kamu beli lagi untuk harga lebih murah, dan itu selalu ada siklus kenaikan lagi. Tapi kalau altcoin ya di titik ini ketika dia udah memasuki bear market dan di bottom, ada chances juga dia tidak mengalami yang namanya kenaikan.
Lalu gimana caranya melakukan profit taking untuk altcoins ya, atau bagaimana caranya TP untuk altcoin? Di sini ada dua ya, instrumen atau platform atau mekanisme atau market ketika teman-teman trading altcoin. Pertama itu adalah spot market, kedua adalah derivative market. Strategi take profit di spot dan juga derivatif itu relatif berbeda. Kalau teman-teman merupakan para spot trader dan melakukan ya yang namanya trading naratif ya, atau trading narasi, ini teman-teman sebenarnya jauh lebih enteng ya. Karena apa? Karena spot trader itu kan nggak perlu memikirkan yang namanya leverage dan juga potensi liquidation price. Jadi mereka tinggal beli, mereka tinggal ya tidur ya santai, tapi nggak yang tidur sampai bertahun-tahun ya, tapi tidur 3 bulan ya, lihat posisinya, jangan all in ya, terus juga nggak perlu pakai hard stop loss ya. Ini teman-teman bisa menerapkan strategi ini ya. Misalkan teman-teman mengakumulasi ya altcoin A ya, kamu selesaikan ya pembeliannya secepat mungkin. Kemudian kalau dia udah naik 100% ya di bulan selanjutnya ya, kamu menerapkan yang namanya strategi moonback ya, jual 50%, let the profit run, dan setelah itu di bulan ketiga ya, jual sisanya, dan ya teman-teman udah punya keuntungan. Nah, ini kalau di spot market. Teman-teman juga harus paham, hampir semua naratif ya, atau narasi yang ada di kripto itu hanya bertahan 2-4 bulan ya. Setelah itu dia udah nggak eksis lagi. Bahkan meme coin ya itu hanya eksis sekitar 4 bulanan ya. AI naratif ya eksis hanya 2 bulan. Jadi kalau teman-teman udah cuan di spot market dan naik ratusan persen, nggak ada salahnya teman-teman merealisasikan keuntungan yang teman-teman miliki. Karena sifatnya ini adalah short lived atau sangat pendek ya, potensi keuntungan yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi ya untuk di future teman-teman bisa menerapkan yang namanya multiple exit strategy. Misalkan teman-teman long ya, atau beli koin A ya dengan misalkan margin 1000 ya. Teman-teman membeli di sini ya dengan stop loss yang udah kalian sepakati. Misalkan kalau dia di sini ya minus 10%, kamu akan stop loss. Nah, kalau dia udah misalkan ya ini harga entry-nya di 1. Nah, misalkan dia di sini 1,5 ya, teman-teman bisa menerapkan yang namanya TP1 ya, jual 25% ya, misalkan di sini di harga 2 ya, teman-teman bisa TP ya 50%. Nah, kalau dia udah misalkan ya di sini di harga 2,5 ya, teman-teman bisa menerapkan TP 100% atau udah out posisi. Namun teman-teman juga harus memahami nih, ketika harga ini ya mengalami kenaikan ya, yang stop loss kamu ya awalnya di 1, ini kamu naikin. Kalau harganya udah naik ya signifikan, yang mana misalkan kamu entry di 1 ya, stop lossmu di 0,8, ini bisa kamu naikkan ya stop lossnya di TP1, misalkan kamu naikin di harga 1 stop lossnya. Terus dia harganya di 2, kamu naikin ya stop lossnya di TP2. Terus dia harganya udah di TP2 ya, mendekati ke TP3 ya, kamu bisa naikin ke TP2. Jadi itu adalah caranya ya, yang namanya kita adalah menaikkan stop loss atau trailing stock. Selanjutnya, kalau teman-teman sell short atau memperoleh keuntungan ketika harga altcoin turun, ya misalkan ini short koin A, ya, short kamu di harga 1, ya, stop lossnya misalkan di 1,2, nah misalkan dia turun ya di 0,8, kamu bisa TP 25%, di 0,5 ya, kamu TP 50%, dan misalkan dia di 0,3, kamu bisa TP 100%, dengan stop loss juga dinaikkan, ya, misalkan kamu entry nge-short di 1, ya, ketika dia turun ya, stop lossnya bisa kamu naikin ya, udah di TP1 ya, stop lossnya di 1. Terus kemudian dia udah di 0,5 ya, stop lossnya kamu naikin di 0,8 dan seterusnya ya. Itu berarti menunjukkan kalau misalkan ya harganya balik ya, stop lossmu ke trigger dan kamu tetap dapat keuntungan atau at least ya break even point. Nah, jadi itu adalah cara take profit altcoin ya, video singkat yang mana semoga ya membantu teman-teman memahami untuk melakukan take